Halo, sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar desain grafis menggunakan Canva. Pertama, Canva itu dapat diakses menggunakan canva.com, di mana Canva sendiri merupakan sebuah tool desain grafis yang dapat diakses secara online melalui browser menggunakan bisa laptop ataupun HP atau smartphone. Di mana pertama untuk mengakses Canva sendiri kita harus melakukan sign up dulu menggunakan akun. Dimana ini saya akan menggunakan sign up menggunakan akun Google. Lalu kita bisa memilih akun Google apa saja yang ingin digunakan untuk login ke akun Canva kita. Di sini saya memilih langsung. Nah, untuk masuk ke tampilan utama Canva, di sini dapat dilihat adalah banyak-banyak template yang bisa digunakan dalam project kita. Nah, untuk pembuatan project kita bisa menekan create a design di pojok kanan atas untuk langsung membuat project, dimana di sini kita bisa memilih template-nya, contoh adalah presentasi, poster, logo dan sebagainya. Kita juga bisa mencari itu, tapi untuk contoh kali ini saya akan memulai menggunakan logo. Nah, ini akan membuka tab baru untuk membuat desain logo. Nah, untuk tampilan awalnya, untuk Canva sendiri untuk tampilan awalnya adalah sebagai berikut, dimana untuk di atas ini ada home, file, resize, lalu judul proyeknya, share, dan download. Terus ini ada untuk pilihan-pilihan lainnya. Dan pertama untuk file itu berhubungan dengan file desain kita, dimana membuat desain. Terus untuk judulnya sendiri, saya di sini adalah saya buat menjadi contoh logo. Nah, untuk buat desain kita akan membuka tab baru untuk desain. Untuk ruler itu penggaris yang untuk skala di sini. Lalu untuk guide itu garis bantu. Kita bisa memasang garis bantu ataupun menghilangkannya, menyimpan dan lain-lain. Untuk resize ini adalah meresize canvas yang kita pakai, yaitu yang saya gunakan sekarang adalah 500 kali 500 pixel. Untuk fitur yang pertama pada Canva yaitu ada fitur template, dimana template ini sesuai yang kita pilih tadi, yaitu pertama saya memilih template logo, maka di sini template yang disarankan adalah template logo. Di sini banyak sekali template-nya bisa dipakai. Cara memakainya adalah kita memilih satu, diklik saja, nanti langsung akan terimport ke workspace kita. Nah, di sini saya sudah satu memilih template. Nah, untuk template ini sendiri bisa langsung diubah objek-objeknya di dalamnya, entah tulisannya ataupun objek garis atau gambar yang ada di dalamnya. Contoh di sini saya akan mengedit template ini. Jadi salah satu contoh untuk studi kasus kita membuat desain packaging sebuah produk. Misalnya di sini saya tulis langsung saja. Tinggal mengedit bagian-bagian di dalam template-nya. Istimewa. Setelah ini adalah segini. Oke. Nah, sesimpel ini untuk pembuatan template. Untuk menggunakan template, dimana kita masuk yang ini, karena kita menggunakan teks, atau di sini kita juga punya elemen teks, yaitu elemen-elemen berhubungan dengan teks kita. Contoh misalnya untuk ini adalah fontnya, kita bisa mengubah fontnya sesuai keinginan yang pas. Nah, untuk saat ini untuk template saya akan menggunakan ini dulu, dan untuk nanti akan saya bahas selanjutnya. Lalu ini juga bisa kita perbesar dengan ada tombol di kanan ini, di drag semua, lalu bisa diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan dan keinginan. Nah, contoh untuk menggunakan template ini sebagai berikut. Lalu untuk membuat workspace selanjutnya kita bisa memilih ini, grid view. Nah, ini ditambah add page, lalu pencet page-nya 2 kali, atau bisa di drag atau langsung di add page ini. Nah, ini saya akan membahas tentang fitur yang kedua, yaitu elemen. Nah, fitur ini memberikan kita mengimport shape, objek, ataupun gambar dari Canva. Artinya ini disediakan oleh Canva sendiri.
contohnya bisa background itu foto, grafik, video, dan lain-lainnya. Nah, contohnya saya akan membuat pertama adalah simple. Ini saya akan mengimport sebuah shape lingkaran, dimana sebuah objek itu bisa diedit warnanya. Contohnya ini adalah warna-warna setnya, atau kita bisa menambahkan warna sesuai keinginan kita. Nah, di sini saya akan mengisi warna, contohnya adalah abu-abu ke hijauan. Nah, ini bisa objek ini kalau diklik kanan bisa di copy paste atau delete. Copy itu duplikat, paste untuk menaruh, bisa digerak-gerakkan, dipindahkan. Nah, ini akan saya kecilkan, lalu warnanya saya gelapkan. Untuk setting. Nah, lalu elemen selain shape basic, kita juga ada namanya clip art seperti ini, atau gambar-gambar sederhana seperti itu. Misalnya karena ini untuk membuat logo, saya ingin mencoba logo kopi yang paling dasar. Kita cari yang paling pas untuk dijadikan logo. Nah, contohnya adalah ini. Dikasih, terus warnanya bisa diubah. Nah, untuk ini saya pilih warna putih. Nah, untuk objek ini ada, selain warna kita juga bisa crop, artinya kita memotong objek itu sesuai yang kita inginkan. Untuk crop bisa dikembalikan kalau ternyata salah. Selain itu ada flip, itu untuk memutar. Misalnya flip horizontal itu akan di mirror secara horizontal, kalau flip vertikal akan di mirror secara vertikal. Lalu animate ini untuk menggerakkan objek. Nah, ini untuk video, tapi untuk saat ini kita tidak akan menggunakan fitur ini, jadi kita menggunakan untuk fitur warna saja. Taruh di tengah, lalu kita mencari elemen untuk dekorasi, misalnya circle frame, untuk bikin frame di lingkaran kita sehingga terlihat lebih menarik. Nah, terus menekan ini, coba bisa pas di tengah, dia terlihat proporsional. Warnanya bisa kita pakai yang tadi sudah ada, jadi kita membuat warna baru sini yang juga warna putih. Bisa besarkan. Nah, kita bisa menambahkan elemen lagi, misalnya daun atau leaf. Kita bisa pilih yang paling cocok, misalnya kita pakai ini. Ini bisa sesuai keinginan, tidak harus pakem bagaimana hasilnya, yang penting terlihat bagus. Kita juga kasih gambar lain, ini saya kasih, saya copy warnanya supaya lebih cocok.
Nah, setelah itu kita bisa memberi teks. Nah, fitur yang ketiga yaitu ada teks. Di sini kita juga disediakan template di mana teks ini berbagai macam bentuk. Nah, untuk sekarang saya akan membuat teks dari awal yang paling baru. Misalnya saya pilih tinggal diedit saja. Nah, teks ini ada banyak toolbar di sini khusus untuk teks, dimana ini adalah fontnya. Misalnya saya ubah fontnya cukup sederhana, misalnya ini adalah ini untuk size nya atau ukuran dari teks itu sendiri, bisa dibesar kecil atau kita bisa langsung menggunakan tanda titik di ujung-ujung ini untuk ubah ukurannya langsung. Ini adalah warnanya, untuk sekarang saya ubah putih saja, putih. Lalu ini untuk bold, itu menebalkan teks, italic untuk memberikan teks, ini underline itu memberikan garis bawah pada teks, ini style teksnya untuk kapital semua, untuk atau kecil semua. Ini adalah alignment, jadi teksnya itu posisi rata, tengah, kanan atau kiri. Untuk sekarang saya pilih kanan, tengah, maksud saya tengah. Untuk sekarang saya memilih tengah. Nah, ini seperti di Word, mungkin ini adalah bulleting atau penanda list. Dan seperti itu, ini spacing untuk jarak antar spasi baris, jarak antar baris. Untuk efek, ini untuk edit teksnya, efeknya, misalnya body shadow, hollow, neon, bersinar, glitch, dimana untuk tiap-tiap efek itu ada pengaturannya sendiri. Untuk neon itu intensitas dari cahayanya, untuk glitch itu warna glitchnya beda-beda, bisa diedit. Nah, untuk yang sekarang saya hanya pilih yang known saja untuk contoh. Nah, selain itu untuk shape-nya kita juga bisa memilih curve atau shape ini dibengkokkan. Nah, karena kita menggunakan shape lingkaran, maka curve ini cocok. Nah, jika mencet curve, kita scroll ke bawah, itu akan melihat ini. Nah, ini pengaturan curl kita, seberapa besar, seberapa kecil curlnya. Nah, ini disesuaikan sesuai lingkaran objek lingkaran yang kita gunakan. Misalnya lingkarannya kita pas di tengah. Nah, ini sudah pas. Itu lalu kita tambah teks lagi di bawahnya, misalnya kasih hitam juga. Bisa kecilkan, taruh di bawah. Masukkan di tengah. Kalau mau bisa diberi garis bantu di mana di tengahnya. Tapi pasti 250. Nah, kita sudah tengah. Lalu mau fontnya bisa diganti, mengikuti yang atas atau cari font. Sini banyak sekali font yang disediakan. Nah, untuk saya menggunakan font yang ini aja. Biar seragam teratas dan bawah. Nah, secara dasar sebenarnya udah terlihat logonya, atau kita bisa menambah-nambah yang lain. Contohnya untuk fitur ini upload, itu kita mengupload media yang dari komputer kita sendiri, jadi tidak disediakan oleh Canva seperti fitur elemen ini, tapi ini kita menyediakan image, video atau audio kita sendiri. Lalu untuk style ini adalah merujuk ke warna. Nah, ini di sini untuk default color, nanti stylenya akan otomatis diubah. Ini adalah rujukan stylenya. Nah, untuk itu saya undo. Nah, kita menggunakan style yang awal kita saja.
Nah, selain itu ini ada more ini untuk tambah-tambahan, fitur tambahan, bisa dari foto audio untuk upload dan lain-lain, atau chart, atau bagian dan sebagainya. Nah, untuk ini misalnya saya ingin menambah yang lain, warnanya bagian putih. Nah, langsung ini bisa di copy lalu di paste. Nah, untuk browse ini tinggal di flip. Nah, flip horizontal akan berubah seperti ini, dipaskan biar mereka sejajar atau bisa dikecilkan lagi, yang penting terlihat bagus. Nah, atau bisa di flip, keduanya dipilih, di shift klik kiri itu bisa di flip vertikal, bisa di flip vertikal sama. Nah, untuk fiturnya sebenarnya cukup seperti ini, sudah cukup terlihat logonya. Nah, selanjutnya untuk menyimpan secara otomatis file ini tersimpan di akun kita, jadi nanti untuk membuka kita bisa langsung melanjutkan tanpa perlu menyimpan. Yang penting akunnya tidak hilang. Lalu untuk mendownload bisa langsung dipencet ini download, lalu kita bisa memilih tipe PNG, itu tipe gambar yang bisa transparan, sedangkan CPG itu tidak bisa. PDF itu kita tahu dokumen, PDF print itu dokumen yang high quality, SVG itu grafik yang sangat kualitasnya tinggi, MP4 itu video, GIF itu sebuah animasi. Nah, di sini saya memilih PNG karena saya ingin logo ini transparan backgroundnya. Lalu untuk size-nya itu ini kita bisa kali menjadi 3 kalinya dari desain utama kita, dimana desain utama kita itu 500 pixel kali 500 pixel, ini kita bisa ubah menjadi 1500 pixel. Ini sesuai kebutuhan. Kalau memang memungkinkan untuk membuat file yang besar, kita bisa pakai untuk ukuran yang paling besar juga. Nah, ini untuk pengaturan dimana backgroundnya bisa transparan. Nah, background transparan itu ketika ini putih ini tidak ada objek sama sekali, itu akan otomatis dijadikan transparan. Maka saya ingin centang transparannya. Nah, untuk kompres file ini artinya gambarnya akan dikompres tapi kualitasnya akan menurun. Nah, karena saya tidak punya batasan itu, jadi ini tidak akan saya centang dulu. Nah, ini page yang ingin disimpan untuk di download. Saya ingin membuat page 1, page 2, dimana page 1, page 2 ini bisa diberi judul sendiri. Misalnya ini adalah packaging design. Page 2 nya saya berjudul logonya. Nah, kita download lagi page nya, semua page akan saya download. Ini tinggal bisa download, maka otomatis gambar-gambar tadi akan terdownload. Nah, dalam bentuk zip ini nanti tinggal dibuka, ini sudah menjadi logo yang dapat digunakan. Nah, mungkin seperti itu dasar penggunaan Canva. Nah, selanjutnya akan saya bahas bagaimana membuat desain ini menjadi modal untuk branding produk. Selanjutnya, untuk membuat desain tadi menjadi salah satu model branding dalam produk kita bisa menggunakan yang namanya mockup. Mockup sendiri itu merupakan visualisasi dari sebuah desain ke sebuah produk nyata, dimana sebenarnya ini tuh bukan produk asli, tapi
sebuah buatan komputer atau namanya adalah CGI atau Computer Generated Image. Nah, di sini fungsinya banyak, yaitu kita bisa menampilkan mockup ini ke misalnya ke etalase produk kita, dimana kita tidak perlu menampilkan produk asli, karena ketika produk asli, fotografi produk asli dengan mockup itu hasilnya cukup beda, dimana mockup ini bisa terlihat rapi tanpa kita benar-benar membuat produknya. Nah, untuk membuat ini, salah satu software yang bisa gunakan yaitu adalah Adobe Illustrator atau Adobe Photoshop. Nah, dimana orang-orang biasanya menggunakan Adobe Photoshop yang dimana itu bisa digarap di Adobe Illustrator, tapi di sini saya akan menggunakan Adobe Illustrator untuk contoh saja. Dimana Adobe Illustrator ini dan Adobe Photoshop itu merupakan software berbayar. Jika Anda mau menggunakan software ini, mungkin bisa menggunakan trial dulu untuk latihan. Lalu nanti jika sudah fix menggunakan software, baru bisa saya sarankan baru membeli untuk produk ini. Nah, bagaimana menggunakan software ini? Kurang lebih sama dengan Canva tadi. Yang pertama kita buka dulu softwarenya. Ini software yang harus di-download, tidak bisa diakses hanya lewat browser saja. Ini setelah kita buka kan muncul tampilan utama di sini. Itu untuk tampilan project kita yang pernah kita garap atau ingin membuat project baru. Dimana ini pertama kita bisa menggunakan adalah create new untuk membuat project baru. Nah, di sini akan membuka workspace kita, dimana ini adalah tampilan dasarnya. Lebih kompleks karena memang ini adalah software profesional untuk membuat desain grafis. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang dasar-dasar saja, dimana ini pointer, ini gambar rectangle ini adalah seperti Canva, tapi di sini kita harus membuat sendiri objek-objek kita, tidak disediakan. Yang untuk saat ini yang saya terangkan adalah yang paling penting, yaitu adalah objek rectangle dan text. Ini sepertinya sama persis. Nah, pertama kita menginput file yang sudah kita buat tadi. Ada dua ini. Itu kita copy, langsung kita paste saja. Nah, kita menginput dua file ini. Ini bisa digerakkan secara bebas dengan tools ini, selection tools. Nah, lalu kita mendownload file mockupnya, dimana file mockup ini tersedia biasanya online, bisa kita download atau kita buat sendiri. Tapi untuk ini kita mendownload dulu yang gratis. Misal kita cari saja, saya copy, lalu saya paste di sini. Lalu ukurannya bisa disesuaikan, bisa langsung dikecilkan atau bisa kita ubah ukuran lembarannya, workspace kita untuk mengikuti art kita. Nah, untuk melakukan mockup ini, pertama kita seakan harus menempelkan gambar ini ke copy paste itu. Nah, karena ini bisa di-arrange di layer. Ini bisa dilihat, ini adalah gambar-gambar kita, bisa diberi nama. Misalnya ini adalah mockupnya, lalu ini adalah desainnya, ini adalah logonya. Kalau bisa mockupnya itu harus di paling bawah, karena logo dan desain itu akan berada di atas mockupnya. Nah, bagaimana kita memasang ini biar menjadi realistik? Nah, caranya adalah dengan pertama kita harus mengubah gambar ini menjadi smart object dulu, atau kita bisa membuat ulang gambar ini. Misalnya kalau untuk di Illustrator itu kita bisa membuat ulang dari awal. Misalnya kita menulis name copy, produk lokal, dan sebagainya, awal langsung ditaruh. Tapi karena yang kita import adalah gambar, pertama kita harus tracing dulu gambar ini. Kita tracing, ini ada panah ke bawah, pilih yang high fidelity photo.
ini komputer akan otomatis melakukan tracing gambar ini. Jadi gambar yang bisa diedit. Karena jika kita menggunakan Photoshop, sebenarnya langkah ini tidak diperlukan karena Photoshop bisa langsung bekerja menggunakan objek yang berjenis bitmap, sedangkan Illustrator tidak bisa. Nah, adapun sekarang kita menggunakan Illustrator, maka bitmap ini harus diubah menjadi objek yang berbentuk vektor terlebih dahulu. Ini sudah di tracing, hasilnya ini langsung di expand sehingga bisa diedit. Nah, ini sudah menjadi sebuah gambar yang bisa diedit. Nah, bagaimana cara masang ini biar terlihat realistik? Yaitu di toolbar kiri Anda bisa titik 3, lalu cari yang namanya ini, Free Transform Tool, atau bisa langsung diklik E, bisa dipencet, maka pencet E, ini akan muncul tools khusus di pojok kiri. Nah, yang untuk kita gunakan yaitu yang ini, yang paling bawah, atau Free Distort. Nah, 4 titik ini kita bisa langsung tarik sesuai tempat yang kita inginkan, mengikuti bentuk mockup yang kita gunakan. Setelah itu kembali kalau bisa diatur mengikuti mockupnya sehingga bisa terlihat memang itu menempel di mockupnya. Jika sudah ini, kita bisa mengubah jenis ini agar menyatu dengan backgroundnya. Caranya, untuk di tab kanan, di toolbar kanan, itu cari yang appearance ini, cari Windows bernama appearance. Kalau tidak ada, bisa dicari di Windows, lalu appearance ini dicentang. Windows appearance dicentang, nanti akan muncul di toolbar kanan atau floating. Nah, untuk opacity, ada di bagian opacity, ini normal diubah menjadi multiply. Nah, otomatis ini akan teksturnya akan menyatu dengan backgroundnya, sehingga ini kita bisa geser-geser sesuai dengan kita, misalnya seperti ini. Nah, sama dengan gambar ini, kita bisa tracing dulu. Tracingnya high fidelity photo, jangan lupa, karena sebisa mungkin mendekati gambar aslinya. Atau jika ingin tetap kualitasnya tinggi, kita bisa membuat ulang gambar ini. Sebenarnya gampang untuk Illustrator, sepertinya dengan cara yang sama seperti yang tadi di Canva, tapi untuk objeknya masing-masing kita gambar ulang. Nah, sudah kita tracing, di expand dulu, diedit. Kecepatannya tergantung komputer yang digunakan, normalnya tidak begitu lama. Nah, ini sudah di expand, lalu bisa di pencet E, nanti langsung diubah sesuai mau kita. Nah, dimana kita misalnya taruh di sini, bisa diubah besar. Tempatnya, ukurannya itu tergantung keinginan kita juga, sesuai, yang penting cocok di desainnya. Ini masih bisa diubah.
tetap mempertahankan rasionya. Kalau tadi persegi, maka ini harus tetap persegi biar gambarnya tidak distorsi. Nah, ini udah cocok. Lalu kembali untuk appearance-nya kita ubah menjadi dari normal ke multiply. Aku otomatis akan mengikuti tekstur di gambarnya. Kalau merasa kurang cocok bisa di rotate. Nah, mengikuti gambar seperti ini. Nah, bisa diatur sehingga pas. Nah, sehingga ini sudah dapat kita peroleh mockup produk kita dengan menggunakan Adobe Illustrator. Cukup simple, tapi nah, mockup itu kita juga bisa mengubah warna kemasannya. Karena misalnya jika kita membeli file mockup tidak diberi warna, hanya diberi warna putih, kita bisa mengubah warnanya menjadi warna lain. Contoh, di sini saya akan menggunakan tools yang bernama Pen Tools. Nah, kita bisa membuat garis yang mengikuti bentuk dari packagingnya. Bisa serapi mungkin, karena ini akan mengubah. Tidak perlu terburu-buru, yang penting rapi. Tapi sini saya akan menggunakan secepatnya, yang penting intinya bisa tersampaikan. Nah, ikuti seluruh kemasannya. Ini lalu untuk bagian warnanya kita ubah sesuai warna yang kita inginkan. Jadi ya, ini misalnya kita beri nama color package, itu kita taruh di bawah dari objek kita. Nah, kembali ke appearance, lalu opacity kita ubah dari normal menjadi multiply. Nah, di sini ketika kita mengubah warnanya, maka gambar dari packagingnya juga ikut berubah. Dan ini tetap mempertahankan bayangan dan highlight dari objeknya, sehingga ini terlihat seperti kita mengubah warna objeknya, bukan hanya merubah warna layer ini. Misalnya saya mengubah itu menjadi paperback warna coklat. Bisa diubah manual sini. Seperti ini. Nah, bisa langsung di save. Di save, lalu di export, yaitu di file export as.
Nah, bisa dilihat sebenarnya cukup sederhana, tapi juga hasilnya cukup menarik menggunakan mockup ini untuk branding produk. Nah, tidak hanya terbatas untuk produk yang seperti ini, kita juga bisa memockup di misalnya produk berbentuk kaleng dan sebagainya dengan cara yang relatif sama seperti yang tadi. Nah, mungkin dari itu, sekian dari saya. Terima kasih.